Akibat kerap memamerkan gaya hidup mewah atau flexing di media sosial pribadi, banyak pejabat ASN yang akhirnya dicopot dari jabatannya. Tidak hanya itu, beberapa dari mereka bahkan berhadapan dengan KPK. Untuk memberikan peringatan kepada seluruh ASN-nya agar tidak pamer harta dan pamerkan. Tetapi beberapa kementerian lembaga telah memberikan sanksi etik ya, mulai teguran sampai pencopotan dari jabatannya. Yang belum lama ini mencuat adalah Kasubag Administrasi Kendaraan Biro Umum Kemensetnek, Esa Rahmansyah Abrar. Berawal dari penelusuran netizen, istri Esa diduga kerap melakukan flexing atau memamerkan kemewahan di media sosial. Dari mulai kendaraan mewah, rumah mewah, dan gaya hidup mewah, semua dipamerkan di media sosial pribadi. Namun belakangan akun media sosial pribadinya hilang. Tak tinggal diam, Kemensetnek mengumumkan penonaktifan Esa Rahmansyah Abrar dari jabatannya. Tidak hanya itu, Kemensetnek juga membentuk tim verifikasi internal untuk menyelidiki harta kekayaan Esa. Nyatanya, Esa bukan satu-satunya ASN yang kepergok kerap melakukan flexing atau memamerkan gaya hidup mewah di akun media sosial pribadi. Bahkan satu persatu pejabat ASN yang memamerkan kemewahan mulai terungkap. Berikut beberapa kasus ASN lainnya yang kerap melakukan flexing. Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono. Kekayaan tak wajar milik Kepala Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono belum lama ini menjadi sorotan publik. Andi Pramono memiliki rumah mewah di kawasan Cibubur. Hingga soal kekayaannya yang mencapai 13 miliar rupiah. Tak hanya itu, dalam berbagai kesempatan, Andi menggunakan jam tangan mewah seharga sekitar 358 juta rupiah dan menggunakan cincin dengan batu blue safir di tengahnya. Itu adalah rumah yang ditempati orang tua saya sudah lama, ya, dan belum diberikan waris pada saya, sehingga saya berada di situ adalah menjaga orang tua saya. Selain Andi Pramono, video anaknya yang bergaya hidup mewah juga tak lepas dari sorotan netizen. Putri saya memang sekarang sedang berada di luar negeri karena sekarang sedang menjalani kuliah di Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi, double degree yang berada di Australia. Dan putri saya sudah dewasa dan dia menekuni fashion dan selebgram. Jadi apabila ada foto-foto yang bersifat fashion dan apa itu lumrah, dan dia bisa mengikuti kehidupannya sendiri. Akibat dari flexing dan kejanggalan kepemilikan kekayaan Andi Pramono, dirinya harus berurusan dengan KPK untuk menjelaskan harta kekayaan miliknya. Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Akibat flexing atau pamer kekayaan dan gaya hidup mewah di media sosial, Kepala Bea Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Darmanto dicopot dari jabatannya. Eko Darmanto dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 2 Maret 2023. Tidak hanya dicopot, Eko juga diperiksa KPK akibat kejanggalan harta kekayaan yang dimilikinya. Dari pemeriksaan KPK ditemukan adanya harta kekayaan yang tidak dilaporkan. Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harja Saputra. Selain 2 orang dari pejabat Kementerian Keuangan yang harus berurusan dengan KPK, Kepala Badan Pertanahan Negara Jakarta Timur Sudarman Harja Saputra juga sempat kena giliran. Tak hanya Sudarman, istrinya pun ditelusuri kerap memamerkan barang-barang dan gaya hidup mewah. Yang mengejutkan, pasca media sosialnya mendapat sorotan, akun milik istri Sudarman yang berisikan gaya hidup mewah lalu hilang. Dari gaya hidup mewah itu, akhirnya KPK mencium adanya kejanggalan dari kekayaan milik Sudarman yang mencapai 14,7 miliar rupiah.
Harta itu terdiri dari tanah dan bangunan senilai 13,9 miliar, kendaraan 430 juta, harga bergerak lain 600 juta, kas atau setara kas sebesar 249 juta rupiah. Hingga pada Selasa 21 Maret 2023 pagi, Sudarman bersama istrinya Vidya Piskarista mendatangi gedung Merah Putih KPK untuk menjelaskan hasil kekayaan yang dimilikinya. Kawan aksi, pernah nggak mengalami dilema integritas? Dilema integritas adalah adanya kebimbangan ketika mengidentifikasi potensi korupsi atau gratifikasi yang muncul. Dilema integritas ini jadi masuk akal karena gratifikasi atau pemberian dalam arti luas terkadang muncul dalam ranah privat, sosial, atau sakral. Dengan demikian, batasan antara boleh diterima atau tidak menjadi samar. Nah, ketika berada dalam kondisi bimbang itu, sebaiknya kawan aksi mengatasinya dengan cara mengajukan 5 pertanyaan ini untuk diri sendiri. Pertama, apakah kawan aksi malu kalau pemberian itu diketahui orang lain? Kedua, apakah kawan aksi malu kalau pemberian itu diketahui media massa? Ketiga, apakah orang lain juga menerima pemberian dengan porsi yang sama? Keempat, apakah instansi akan bangga kalau kawan aksi menerima pemberian itu? Kelima dan yang paling penting, apakah pemberian itu mengganggu independensi kawan aksi? Jika jawabannya menjurus kepada gratifikasi legal dan mempengaruhi independensi, maka pemberian tersebut jelas tidak boleh diterima ya kawan aksi. Jadi, jangan pernah ragu untuk melawan rasa bimbang dalam dilema integritas demi gratifikasi legal yang harus diberantas.